Hidup berkecukupan di masa pensiun dari hasil investasi adalah impian semua orang. Tapi gue yakin di antara kalian pasti ada yang mikir, bisa nggak ya gue makmurnya lebih cepat tanpa harus nunggu pensiun 58 tahun? Buat kalian yang pengen tahu gimana caranya, then this video is for you. Kalau boleh jujur, gue bukan berasal dari keluarga kaya. In fact, dulunya gue, ibu, dan adik gue kita harus hidup dempet-dempetan di satu kamar kontrakan ukuran 3x3 meter yang berlokasi di dalam Gang Senggol seputaran Bandung Utara. Statistically speaking, gue seharusnya nggak berada di posisi gue hari ini. Gue nggak seharusnya punya apa yang gue punya saat ini, dan gue nggak seharusnya punya opportunities bagaimana yang gue punya hari ini. Yang sebenarnya pengen gue bilang ke kalian adalah kalau gue pengen menekankan bahwa kalau gue aja bisa mencapai apa yang gue dapat hari ini, maka semua kalian yang nonton video ini harusnya juga bisa ngelakuin hal yang persis sama. Dan apa yang pengen gue lakuin sekarang adalah share ke kalian blueprint versi gue tentang gimana caranya membangun kekayaan secara realistis dari nol. Yang gue harap dulunya ada orang yang mau ngajarin ke gue waktu gue pertama kali bikin keputusan buat masa depan gue. Menurut gue sebenarnya ada 3 hal penting yang kalian butuh buat membangun kekayaan. Hal pertama dan yang paling penting adalah earning. Gue yakin saat ini di antara kalian ada yang mau bilang kalau gue pengen start invest di saham, tapi tiap akhir bulan duit gue cuma sisa 100 ribu. Atau mungkin ada juga yang pengen ngomong, gue gak ada nyisa duit apa-apa lagi habis bayar kontrakan, cuma cukup buat makan doang. Terus gue mesti gimana? Ada 2 pola pikir dalam menyikapi hal ini. Opsi pertama, kalau kalian pengen punya duit lebih buat ditabung, ya simple, tekan aja pengeluaran kalian. Duit yang masuk sama, tapi duit yang keluar lebih dikit. Jadi pasti bakal ada sisa lebih banyak dan bisa dipakai buat invest ya toh. Pola pikir ini sih sebenarnya nggak salah, tapi kadang nggak selalu realistis. Karena buat sebagian orang, kadang duit yang didapat itu emang cuma segitu-gitunya, emang cuma cukup buat nutup kebutuhan pokok doang. Jadi kalau gue pribadi sih nggak terlalu suka sama opsi yang pertama ini. Sedangkan kalau opsi yang kedua bilang, oke, kalau kalian nggak bisa nabung dan invest karena duit gaji cuma numpang lewat doang buat bayar tagihan, then kalian harus cari income lebih banyak. Kalau duit yang masuk lebih banyak, sedangkan pengeluaran tetap sama, maka kalian bakal punya duit lebih tiap bulan buat ditabung dan invest. Opsi kedua ini buat gue lebih masuk akal, dan opsi inilah yang prefer gue saranin buat kalian. Earn more money. Karena penghasilan lebih adalah komponen utama buat ngebangun kekayaan dengan lebih cepat. Nah, cuma sekarang gimana caranya nih buat nyari duit lebih? Awalnya waktu gue bikin konsep video ini, gue rencananya bakal langsung aja share ke kalian list cara-cara terbaik buat nambah income, kayak promosi jabatan, minta kenaikan gaji, sama bikin usaha sampingan. Well, gak ada yang salah sih sebenarnya sama itu, karena itu kan sarannya real juga. Cuman abis gue pikir-pikir lagi, kayaknya lebih bermanfaat kalau gue share ke kalian tentang personal journey gue. Apa aja yang udah gue lakuin untuk bisa sampai ke posisi saat ini, apa aja plan gue buat lanjut ke depan, dan gimana caranya kalian bisa manfaatin cerita ini untuk diaplikasikan ke kehidupan nyata kalian, supaya bisa earning money dalam jumlah yang signifikan, walaupun kalian start dari nol kayak gue dulu. Kalau kita ngomongin kerja di perusahaan, karyawan entry level dan mayoritas orang bakal ada di bagian paling bawah dengan gaji paling rendah. Terus kalau dapat promosi jabatan, maka kalian bakal naik ke level berikutnya. Kerjanya lebih rumit, tapi gaji kalian bakal lebih tinggi. Jadi buat kalian yang saat ini penghasilan utamanya adalah dari bekerja sebagai karyawan dan pengen cepet kaya, maka tugas kalian adalah untuk menaiki piramid ini secepat mungkin. Dan gue bakal tunjukin ke kalian gimana gue melakukannya di personal journey gue. Oke, begitu gue lulus kuliah di awal 2005, gue langsung lempar lamaran sana-sini, tapi sayangnya belum ada yang berhasil. Ada satu hal yang lupa gue mention di video itu, bahwa buat nambah-nambahin duit hasil day trading, gue juga kerja sebagai supporting staff di proyek yang disupervise sama beberapa dosen gue dulu, dengan bayaran 2 juta rupiah per bulan. Asal kalian tahu, UMR Kota Bandung waktu itu adalah 643.000. Nah, dengan kondisi gue ada tanggungan orang tua dan adik, berarti minimal tiap bulan gue harus mengeluarkan biaya sebesar 1,9 juta.
Ini belum dihitung dengan biaya sekolah adik dan biaya berobat orang tua. Total income gue nyaris nggak cukup dan gue harus cari solusi. Well, inilah yang ngebawa kita ke penjelasan lebih lanjut dari point earning, bahwa alternatif pertama yang bisa kalian lakukan buat meningkatkan penghasilan adalah dengan seeking a higher paying job. Kalau kalian kerja di perusahaan yang nggak bisa ngasih income yang cukup buat nutupin expenses kalian dan nggak bisa bikin kalian punya akses duit buat ditabung atau invest, maka kalian nggak punya pilihan selain untuk keluar dan cari kerjaan baru dengan bayaran yang lebih baik. Sebenarnya bisa aja sih kalian coba minta kenaikan gaji, let's say 5% lah di tempat kerjaan sekarang. Tapi coba tanya lagi deh ke diri kalian. Apakah kenaikan gaji 5% itu bakal cukup buat meningkatkan kualitas hidup kalian secara signifikan? Gua bantu jawab deh buat kalian. Gak bakal. Statistically, kalian punya peluang lebih besar buat meningkatkan income dengan cara pindah kerja dibandingkan dengan cuma ngarepin kenaikan 5% di kerjaan kalian saat ini. Itu pun kalau keuangan perusahaan kalian saat ini memungkinkan buat ngasih kenaikan gaji. Dan itulah yang gue lakuin. Gue tinggalin kerjaan supporting staff di akhir 2005 dan gabung ke sebuah perusahaan oil and gas di Jakarta. Gue digaji cukup baik buat ukuran karyawan pada umumnya waktu itu. Tapi akhirnya gue sadar bahwa kalau dengan gaji segitu, maka gue bakal butuh waktu lebih lama buat bisa establish secara finansial dibandingin sama teman-teman gue dulu yang masih single, yang cuma menanggung pengeluaran sendiri tanpa harus memikirkan keluarga. Dengan memanfaatkan momen industri migas yang sedang marak saat itu, gue quit di 2006 dan pindah kerja ke Arab Saudi. Untuk makin mempercepat earning increase tadi, apa yang gue lakuin berikutnya di tahun 2010 membawa kita ke alternatif kedua yang bisa kalian lakukan buat meningkatkan penghasilan, yaitu taking up a side hustle atau starting a side business. Tujuan dari side hustle adalah untuk meng-create sumber income baru di luar penghasilan utama kalian. Kalau pekerjaan utama kalian saat ini cuma bisa buat menyambung hidup sampai ke gajian berikutnya, tanpa ada sisa buat ditabung atau invest, maka usaha sampingan bisa jadi alternatif yang kalian butuh buat menghasilkan extra income. Oke, sekarang gue yakin sebagian yang masih nonton video ini bakal mikir, gimana sih caranya memulai side hustle sambil kerja? Atau gue kayaknya nggak punya skill apa-apa deh yang bisa dipakai buat make money as a side hustle. Menurut gue, saat ini kita tuh sedang diuntungkan oleh yang namanya gig economy, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan pada pekerjaan freelance atau proyek-proyek sementara yang didapat melalui platform online. Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee adalah contoh platform yang beroperasi di dalam gig economy. Dari beberapa nama yang gue mention barusan, harusnya kalian udah dapat ide kalau sebenarnya banyak banget kerja sampingan di luar sana yang gak butuh skill. Nah, kalau kalian pengen duitnya lebih gede lagi dari usaha sampingan kalian, maka menurut gue worth it banget kalau kalian meluangkan waktu dan belajar skill yang baru. Coba buat daftar 10 skill freelance yang memiliki penghasilan tertinggi, pilih 3 skill yang paling kalian suka, lalu gali lebih dalam mengenai prospek dan potensi penghasilannya. Setelah itu, pilih skill terbaik dan luangkan waktu 2-3 jam sehari selama 4-6 minggu buat belajar. Setelah kalian tahu skill apa yang pengen dikuasai, cari dan pelajari skill-skill tersebut di kursus-kursus online kayak Coursera atau Udemy. Secara keseluruhan, kelas online punya banyak keuntungan, jadwalnya fleksibel, peluang networking ke orang-orang baru, dan harga yang terjangkau. Banyak banget kursus-kursus online yang bisa kalian ikut cuma dengan budget 200-300 ribu di saat video ini dibuat. Kalian nggak perlu jadi expert buat memulai, cukup fokus menguasai basic-basicnya, segera start freelancing dan improve skill kalian sambil jalan. Lewat platform kayak 1000 Lancer, Fiverr, Upwork, Freelancer, atau yang lainnya, menurut gue realistis banget buat kalian untuk memulai side hustle. Dan sekali lagi, dalemin skill yang kalian suka. Soalnya nggak gampang buat jalanin side hustle. Waktu kalian terbatas, uang kalian terbatas. Dan kalau kalian nggak suka ngelakuin itu, at the end, side hustle-nya bakal nggak keurus. Nah, terus gue perlu keluar nggak dari kerjaan utama kalau side hustle-nya udah gede?
Robert Kiyosaki, pengarang buku Rich Dad Poor Dad, sangat menyarankan buat berhenti dari kerjaan utama kalau income dari usaha sampingan kalian itu minimal udah sama besarnya dengan penghasilan dari kerjaan utama kalian. Bisnis sendiri itu punya potensi pendapatan yang jauh lebih besar dan ngasih kalian kebebasan hidup. Tapi sebelum berhenti dari kerjaan utama, minimal ada 3 hal yang harus kalian persiapkan dan pertimbangkan dahulu secara matang. Pertama, siapin simpanan 6-12 bulan gaji sebelum berhenti dari kerjaan utama kalian. Fungsinya sebagai pengaman kalau kedepannya ternyata ada kendala yang nggak terduga di usaha sampingan kalian. Lalu, evaluasi potensi pertumbuhan side hustle kalian dengan cermat buat memastikan kalau bisnis ini bisa ngasih income yang konsisten dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, pertimbangkan tunjangan-tunjangan yang kalian terima dari pekerjaan utama kalian, terutama asuransi kesehatan. Kalau saran gue biar aman, ganti asuransi kesehatan kalian pakai BPJS Kesehatan. Karena selain biayanya murah, ini juga bakal ngasih kalian perlindungan finansial buat mengatasi biaya kesehatan yang gak terduga. Setelah kalian bisa nabung dari kerja atau side hustle, terus selanjutnya ngapain? Jawabannya, mulailah berinvestasi. Investasi adalah step penting yang kedua buat ngebangun kekayaan kalian. Walaupun pendapatan bulanan kalian saat ini udah di 8 atau 9 digit, tapi kalian harus ingat bahwa supaya income itu tetap mengalir, maka kalian harus menukar uang itu dengan waktu kalian. Nah, dengan kalian investasikan uang kalian di saham, forex, komoditas, atau produk investasi lainnya, maka uang kalian itulah yang bakal bekerja buat kalian 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan menghasilkan passive income. Dengan fokus menginvestasikan aktif income kalian dalam jangka panjang, maka kekayaan kalian bakal tumbuh jauh lebih cepat dibanding orang-orang kebanyakan. Gue udah pernah bikin satu video yang khusus ngebahas tentang cara investasi untuk pemula, kalau kalian pengen tahu lebih dalam. Check them out after this video. Bagian terakhir yang pengen gue bahas adalah tentang learning. Untuk membangun kekayaan, kalian terlebih dahulu harus investasi buat improvement diri sendiri dulu dengan cara belajar dan mempertajam skill kalian. Proses belajar itu sendiri juga beda-beda buat tiap orang. Ada yang suka belajar dari baca buku, ada juga yang memilih belajar lewat kursus atau training profesional. Well, apapun proses belajarnya, saran gue, kuasai basic-basicnya dan gak usah nunggu expert. Segera aja start prosesnya dan benahi sambil jalan. Intinya, keep pressing forward. Karena kalau nunggu expert dulu, maka kalian gak bakal pernah mulai. Oke, kita ambil contoh perjalanan investasi gue deh. Gue dulu kuliah bukan di bidang ekonomi. Dan seumur hidup, gue juga gak pernah kerja di industri finance. Gue ada bikin video yang bahas kalau 90% trader dan investor bakal kehilangan 90% duitnya hanya dalam waktu 90 hari sejak buka akun. Dan satu-satunya alasan gue bisa bertahan di dunia investasi selama 18 tahun hingga saat ini adalah karena gue selalu ngomong ke diri sendiri, gimana ya caranya bikin duit investasi gue jadi lebih aman? Atau gimana caranya ya supaya cuan gue bisa lebih maksimal? Dan gue upgrade knowledge gue dengan belajar analisa teknikal, analisa fundamental, dan makroekonomi. Buat memastikan kalau gue udah punya knowledge yang benar, gue uji diri sendiri dengan ikut berbagai sertifikasi yang bahkan analis sekuritas atau para financial expert sendiri belum tentu punya. Lalu pengetahuan itu gue terapin di trading dan investasi-investasi gue berikutnya, sambil terus melakukan penyesuaian sambil jalan. Intinya, membangun kekayaan bukanlah tentang gimana caranya untuk menjadi seorang expert, tapi adalah tentang kegigihan kalian buat terus meningkatkan skill and being realistic. Oke, itu aja di video gue kali ini. Thank you for watching. Kalian semua luar biasa. And I will see you again very soon. Take care.